Ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai gagasan awal. Jadi kalau dibuatkan urutan, kira-kira kita ingin nanti gagasannya tentang mewujudkan satu ekonomi yang lebih maju, yang lebih adil. Kira-kira garis besarnya begitu. Bahwa Indonesia melewati beberapa fase dan kita menuju yang keempat. Di tahun 28 kita menyatakan satu bangsa dengan menyepakati satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dan dengan adanya bahasa bersama itu, maka kita di sini bisa berkomunikasi tanpa perlu penerjemah. Jangan dianggap enteng, karena ada ratusan bahasa. Dan bila kita tidak memiliki bahasa persatuan, maka belum tentu kita memiliki perasaan keindonesiaan sehebat hari ini. Dan ini adalah contoh yang dunia harus belajar dari Indonesia. Di sini kita mampu untuk menyepakati. Uni Eropa, berapa negara di Uni Eropa? 27. Ada bahasa persatuannya apa? Inggris sudah Brexit, udah keluar dari Uni Eropa. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Bahasa persatuannya ada 23 bahasa. Oke? Dan itu artinya apa? Kalau bangsa-bangsa Uni Eropa berkumpul, mereka udah satu negara nih. Maka hadirin semuanya menggunakan headphone, dan di belakang sana ada penerjemah 23 bahasa. Semua dokumen yang diputuskan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Mereka tidak berhasil menyepakati satu bahasa persatuan, dan mereka harus belajar dari sebuah negeri yang di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Sering tidak terjadi konflik antar suku, antar etnis, bahkan berdarah sekalipun. Tapi yang menarik, pihak yang berkonflik duduk di meja perundingan, dan mereka tidak memerlukan penterjemah untuk merundingkan kepentingannya. Itu Indonesia. Inilah satu pertama. Satu yang kedua, kita satu negara, proklamasi 45 menjadi satu negara. Tapi belum negara kesatuan. Baru tahun 50 kita menyebutnya jadi negara kesatuan. Karena itu kita sebutnya NKRI. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, ingat-ingat peristiwa Mosi Integral Natsir tahun 50. Tanpa Mosi Integral Natsir, kita tidak akan menyebut kita dengan nama NKRI. Karena Republik Indonesia hanya di sekitar Jogja. Presidennya Soekarno, RIS presidennya Mr. Asad pada waktu itu. Indonesia hanya kecil, Republik Indonesia. Bagian dari Republik Indonesia Serikat yang presiden namanya Mr. Asad. Lalu kita sudah satu negara kesatuan, tapi belum satu tanah air. Karena air kita masih belum milik Indonesia. Airnya masih perairan internasional. Laut Jawa perairan internasional, Laut Arafura perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional. Itu bukan wilayah Indonesia. Yang disebut Indonesia hanya tanahnya. Tahun 57 deklarasi Juanda. Dan deklarasi Juanda mengatakan bahwa seluruh wilayah menjadi satu kesatuan. Perjuangannya 25 tahun. Baru tahun 82 diakui oleh dunia, UN Clause, United Nations Convention of Law of the Sea. Sesudah itu baru Indonesia menjadi satu kesatuan, tanah dan air. Kita sudah melewati 4-1. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori. Nah sekarang kita masuk satu yang kelima. Satu Indonesia, satu perekonomian. Ini fase berikutnya. Di mana warga Indonesia, di mana saja, tinggalnya perekonomiannya tersambungkan. Ada satu keutuhan perekonomian. Ini PR kita ke depan. Bahwa Indonesia ini satu perekonomian di mana kebutuhan-kebutuhan dasar kita bisa didapatkan dengan harga yang setara. Kalau sama itu tidak mungkin. Dalam ekonomi tidak ada harga sama. Dalam ekonomi adanya setara. Hari ini kita masih menemukan bahwa harga kebutuhan pokok, harga komoditas pokok untuk pembangunan antara di kota besar dan kawasan timur Indonesia, selisih harganya luar biasa besar. Selama kita masih belum memiliki kesetaraan harga, maka kita belum bisa menyebut dirinya sebagai satu ekonomi. Indonesia ke depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Harus dipertahankan dengan satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Agenda besar kami ke depan mengintegrasikan perekonomian Indonesia. Dan pengintegrasian ini memasukkan unsur mobilitas, memasukkan unsur pendidikan, memasukkan unsur kesehatan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dimanapun berada itu terpenuhi. Dan ini artinya mengarahkan untuk sehat, terdidik. Kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan hari ini perhatian kepada itu, mohon maaf, tidak terlalu besar. Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan, alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi. Investasi. Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat ini lebih efisien, dan seringkali bagaimana dikurangi. Dan ujungnya alokasi untuk pendidikan dicoba diratakan sana-sini, yang penting 20% terpenuhi, walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Ini harus diubah. Lalu kedua adalah persoalan hukum. Kita semua menyadari bahwa sebuah negeri ini akan maju bila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua ditopang dengan adanya kepastian hukum, rule of law. Kalau kita lihat banyak sekali praktek di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi. Yang kedua, dunia usaha.
banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional, mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura. Kenapa? Supaya ketika ada persoalan hukum, maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tapi menggunakan sistem hukum Singapura dan menggunakan pengadilan Singapura. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa di sini akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Di dalam fase ini juga kami melihat urgensinya untuk menyetarakan peluang usaha di berbagai wilayah. Ketika kita bicara mendapatkan pekerjaan, jangan sampai mendapatkan pekerjaan itu hanya di Jawa, hanya di Makassar, di kota-kota besar, tapi justru kita harus dorong khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil untuk tumbuh di berbagai wilayah, memanfaatkan konektivitas sehingga lapangan pekerjaan akan muncul. Kalau disederhanakan, warganya sehat terdidik, dalam situasi hukum yang setara dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Kita sudah melakukan fase awal industrialisasi mayoritas di Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia. Tetapi fase ini kita membutuhkan untuk mendorong industrialisasi di tempat yang lebih luas. Dan kalau kita taruh potret Sulawesi, maka kita akan ketemu dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Yang ini harus dimanfaatkan dengan kita membangun industrinya dari hulu sampai ke hilir. Dan bila itu bisa dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, maka kita akan bisa menyaksikan gerakan perekonomian yang merata di berbagai wilayah. Ini membutuhkan dukungan. Dukungannya adalah sistem logistik kita harus perbaiki. Ini sebuah ilustrasi saja. Ini biaya pengiriman kontainer yang hari ini ada di masyarakat. Kalau boleh saya berikan ilustrasi. Kalau dari Surabaya mengirimkan ke Tiongkok itu untuk 40 feet kontainer harganya 7,6 sampai 10 juta rupiah. Kalau mengirimnya dari Surabaya ke Makassar harganya 20 juta rupiah. Peta Indonesia berubah ketika jarak antar wilayah yang asalnya kilometer diubah jadi ongkos kirim. Bentuk Indonesia langsung berubah. Kacau bentuknya. Kenapa? Karena dari Jakarta ke Makassar pendek sekali karena ongkos kirimnya kecil, tapi dari Makassar sampai ke Luwu misalnya, dari Makassar sampai ke pegunungan di Majene misalnya, itu akan ketemu harga yang sangat tinggi. Dan kalau itu harga sebagai pengganti jarak, maka bentuk Indonesia tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Kita harus mengembalikan agar Indonesia itu satu dengan cara negara hadir mengkoreksi sistem logistik agar kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Negara harus memberikan alokasi anggaran yang cukup agar kegiatan logistik berjalan sampai skala ekonominya terpenuhi. Ketika economy of scale belum muncul, maka negara lah yang mengeluarkan biayanya. Negara harus hadir di sini dan negara tidak boleh berhitung untung rugi karena negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Dan konstitusinya mengatakan bahwa kita harus menghadirkan keadilan, itu konstitusinya. Jadi ketika kita berbicara tentang alokasi anggaran terkait sistem logistik, ini akan membuat perasaan kesetaraan di semua tempat. Logistik sistem kita tidak sederhana, tetapi bila tidak dikoreksi, ini akan membuat Indonesia kita sulit untuk merasakan satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesejahteraan. Kita ingin ke depan perasaan satu itu terwujud dengan ada satu kesejahteraan, cerminannya satu perekonomian, cerminannya kesetaraan pelayanan kesehatan, kesetaraan pelayanan pendidikan, kesetaraan kesempatan kerja, dan kesetaraan di mata hukum. Ketika itu semua terjadi, maka kami berharap setiap keluarga bisa mengatakan, syukur alhamdulillah, untung jadi warga Indonesia. Itu harapan kita.